Coba ingat-ingat, siapa dari kita yang masih suka alasan buat nguasain suatu bidang atau keahlian? Alasannya nggak bisa, nggak ada alatnya, nggak ada waktu. Tonton video ini. Karena di video ini tuh kita bakal belajar dari sosok satu orang yang dimana tuh dia udah bisa nguasain beberapa bidang sekaligus hanya dalam waktu singkat. Bahkan bukan cuma nguasain aja, dia jadi yang terbaik di bidangnya dengan skala internasional. Hello, balik lagi bareng gue Rico. Jadi waktu gue kecil tuh gue nggak pernah kepikiran sebenarnya jadi seorang video editor, apalagi animator, apalagi content creator. Waktu kecil banget tuh gue seneng gambar, dan gue ya pengen jadi seorang ilustrator. Tapi pas SMP, keinginan gue itu sempat belok. Gue pengen jadi seorang musisi, karena saat itu gue belajar drum lah. Nah tapi pas zaman SMA menuju kuliah, akhirnya gue mutusin lagi. Gue pengen jadi seorang ilustrator, gue pengen bikin komik gitu ya. Akhirnya gue masuk kuliah DKV. Tapi selama kuliah DKV, akhirnya gue ninggalin gitu ilustrasi gue, dan ujung-ujungnya gue ke fotografi dan ke videografi, dan gue rasanya pengen serius di sana. Dan setelah gue lulus, nggak pernah disangka, gue akhirnya jadi animator. Tapi bukan animator yang kayak gue impikan dulu, karena gue kan suka anime gitu, wibu. Ujung-ujungnya, gue jadi animator motion graphic kayak sekarang. Yang dimana itu pun gue belajar bukan secara formal, gue belajar sendiri dari YouTube. Karena saat itu gue sama sekali nggak diajarin di kampus terkait teknis buat animasi bikin motion graphic tadi. Pasti banyak kalau dipikir-pikir dari kita yang pengen nguasain suatu bidang, tapi keterbatasan banget. Kita nggak punya alatnya, kita nggak punya uang atau modal untuk mempelajarinya gitu kan, kita nggak bisa sekolah juga gitu. Dan ya di video ini kalian akan melihat kalau manusia itu tuh sebenarnya punya kemampuan untuk menguasai bahkan sesuatu yang kalian nggak pernah pikirin. Start your clock. Sebagai gambaran, gue pengen cerita dari seorang anak yang umurnya 7 tahun dan dia tuh udah menangin beberapa kejuaraan catur. Dan di umurnya yang ke-13, dia tuh udah dapat title National Master Chess. Dan di umurnya yang ke-16, dia udah dapat gelar International Master Chess. Oke. Dan di sini mungkin kita udah mulai ngira, ini bocah tuh mungkin emang dilahirkan, ya bakat aja main catur gitu dari lahir. Tapi sekitar 7 tahun kemudian, di tahun 1999, dia berhenti dari dunia catur itu. Jadi dia tuh pindah bidang untuk belajar martial arts. Dan di tahun 2004, dia tuh memenangkan medali nasional dari kejuaraan Taiji Tuisou. Dan gak lama setelah itu, dia udah jadi coach buat Tai Chi World Cup di Taiwan. Gila gak sih? Dia juga dapat gelar black belt di Brazilian Jiu-Jitsu. Dan setelah itu pun dia jadi co-founder untuk sebuah sekolah Brazilian Jiu-Jitsu di New York. Ya, jadi dia itu yang dikenal dengan nama Josh Waitzkin. Terus dengan kayak gini, kita masih berpikir kalau dia itu tuh orang yang beruntung, hoki gitu, atau berbakat. Atau dia emang tahu caranya gimana nguasain berbagai bidang, bahkan yang sangat-sangat berbeda. Josh Waitzkin tuh nerapin prinsip yang namanya growth mindset. Mungkin kita udah sering dengar kali ya, si growth mindset ini. Oke, kita samain dulu ya, soal definisi growth mindset ini. Jadi intinya itu tuh adalah sebuah pemikiran yang dimana, ya kita tuh manusia sebenarnya bisa belajar apapun, tanpa terbatas oleh faktor-faktor yang mungkin menghambat kita, kayak bakat, privilege, dan lain-lain. Dan biasanya orang yang growth mindset ini nggak akan menganggap dirinya itu si paling bisa. Tapi dia menyadari di mana dia bisanya, dan dia di mana nggak bisanya. Ada hal menarik yang waktu itu si Josh Waitzkin tuh pernah bilang di interview dia, namanya MIQ. Cara atau kunci belajar cepat itu tuh bukan cuma niat aja, tapi kita bener-bener tahu apa yang emang kita pengen pelajarin saat itu. Nah, kalau misalnya kita balikin lagi ke analogi menggambar tadi, misalkan kita nggak bisa jago-jago gitu ngegambar. Coba aja, terus tanyain ke diri kita berulang kali. Kita tuh nggak bisa jago ngegambar apa, faktornya kenapa, di situasi kayak apa. Dan di situ tuh ketika kita terus nanya, pelan-pelan kita bakal nemuin MIQ versi kita sendiri. Nah, misalnya kita ketemu skema pertanyaan kayak gini. Kita tuh udah nanya terus nih ke diri kita sendiri. Kita kan gak jago gambar. Terus tanyain, kita tuh gak jago gambar apa? Dan ketemu jawaban, oh kita tuh selalu lemah tiap kali gambar manusia. Mungkin kalau gambar hewan, gambar otomotif tuh bagus gitu. Nah, pas udah gambar manusia, bagian apa yang jelek? Karena kan kadang nggak semuanya jelek gitu. Ternyata tiap kali kita bikin muka, bagus, cantik gitu, ganteng. Tapi tiap kali udah turun ke bawah nih, ke baju, ke tangan, ke kaki, kok gambarnya jadi kayak aneh gitu kan. Nah itu tanyain lagi, kenapa bisa jelek gitu. Dan mungkin ada di satu kesimpulan, ternyata kita tuh selama ini pengen ngejar gambar yang chibi, karena kita tuh suka yang kayak gitu. Muka, karakter yang kita gambar itu gambar chibi, tapi proporsi badannya proporsi badan manusia yang kayak biasa. Kan biasa kan kalau manusia itu kan badannya itu 2 kalinya kepala tuh, kurang lebih itu 2 kalinya kepala. Dan kita masih menggunakan referensi itu. Artinya apa? Ya kita harus belajar anatomi lagi, tapi bukan anatomi manusia asli, tapi ya belajar dari referensi cibi-cibi lainnya gitu. Nah itu, proses itu yang biasa itu disebut sebagai deep dive. Kadang tuh kita tahu, semua jawaban tuh ada di diri kita, tapi kadang kita nggak terbiasa aja untuk menggali diri kita itu. Coba deh, dan itu bisa beneran diterapkan ke semua
masalah, kita lagi burn out, kita lagi sebel sama teman kita lagi apa gitu, kita lagi jenuh, tanyain aja ke diri kita. Dan paksa diri kita untuk menemukan jawabannya dan bertindak setelah itu. Dan pasti pertanyaan tadi atau solusi yang harus kita lakukan itu kadang nggak enak. Kayak contohnya tadi kita pengen gambar anatomi, ujung-ujungnya mungkin kita harus belajar lagi dari basic. Harus belajar megang pensil lagi, ngegoresin lagi, belajar anatomi lagi. Dan tapi dengan kayak gini tuh akhirnya kita fokus, bukan ke hal yang kita jagonya apa. Karena kalau misalkan nih kita fokus, oh gue udah jago animasi gitu. Kalau terus fokus ke sana, ujung-ujungnya kita hanya akan lari dari masalah. Karena kita pasti ketemu masalah dong. Misalkan gue bisa bikin animasi, gue pribadi sekarang nggak bisa 3D. Enggak dah, gue nggak pengen 3D. Terus di animasi 2D, oh gue bisanya itu bikinnya vektor. Gue kalau hand base nggak bisa, gue menghindar lagi. Karena siapapun manusia itu kebisaannya selalu terbatas. Tapi kita nggak terbatas buat mempelajari sesuatu yang kita nggak bisa. Itu salah satu bagian yang menyebalkan pas dulu zaman gue latihan drum. Kayak gue tuh harus ngelakuin hal kayak tadi secara konsisten, dan harus bareng metronom biar temponya nggak kemana-mana, dan terus ngelakuin itu sampai bermenit-menit, bahkan kalau yang bagus tuh berjam-jam gitu. Itu tuh secara tangan lu sakit, secara mental lu kena, karena lu bosen gitu kan. Karena kadang lebih enak buat lu langsung belajar nge-cover lagu gitu. Kayak langsung buah-buah gitu, atau misalkan lu ngelakuin gerakan-gerakan yang lebih enak gitu, yang lebih keren, yang kalau di-upload ke sosial media tuh bagus gitu. Tapi ya balik lagi, semua itu tuh harus dipelajarin secara baik-baik. Kenapa gue ngelakuin kayak tadi? Ya biar form tangan guanya ketika bermain bagus. Terus gue harus mengusahakan tangan kiri gue tinggi stick, lemparan stick itu sama. Karena biasanya itu untuk tangan yang non-kidal, ya tangan kiri itu kan lebih lemah gitu. Dan ya apa semua itu yang dilakuin secara konsisten tadi kan itu ada sebuah basic. Makanya suka ada yang bilang back to basic gitu. Karena basic itu ya berlaku untuk semua hal. Kita bisa lihat orang yang kuda-kudanya bagus, dalam bela diri dia lebih bagus. Jadi balik lagi, semua itu ke basic yang kadang kita nggak tahu. Oh ternyata ada hal dasar yang secara konsisten harus kita lakuin kayak gitu buat kita jago banget gitu. Kalau tadi kita ngeliat seorang drummer yang wah gitu kan keren banget. Kita nggak tahu ada hal mengerikan yang di kamarnya dilakuin seperti tadi. Mungkin sejam. Dan harus dilakukan setiap hari. Dan mungkin di sini kan masing-masing kita punya yang namanya idola gitu. Misalkan gue mengidolakan seorang animator di Disney katakanlah. Gue tuh pengen, wah gue pengennya kayak dia 20 tahun kemudian. Itu gue pengen kerja kayak dia. Gue pengen karya gue dihargai seperti dia. Gue pengen karya gue dibeli dengan nilai mahal kayak dia. Dan ya di MIQ tadi tuh kita belajar gitu buat kita tuh jangan mempertanyakan sesuatu atau melihat sesuatu yang enaknya. Justru ngelihat yang pain-nya, yang gak enaknya. Seberapa besar kita bisa menderita untuk mencapai itu. Jadi kalau misalkan tadi tujuannya pengen kayak jadi animator terkenal di Disney gitu ya. Kita mempertanyakan, kita harus ngapain? Oke, kita harus studi akhirnya. Kita harus studi, kita harus beresin S1. Habis beres S1, kita harus apply kerja dari nol. Kita karena fresh graduate, kita bekerja dan kita harus menabung untuk S2. Terus kita harus selesai S2 kita. Habis S2, kita harus apply kerja lagi. Misalkan ikut saringan kerja di luar negeri, biar kita untuk mencapai ke Disney itu gitu. Hal-hal tadi itu proses yang gak menyenangkan yang justru kita harus lakuin, dan kadang tuh kita nggak pikirin, kita cuma pikir, oh kita pengen ngelakuin itu, kita pengen dapat itu gitu. Dan kita nggak kebayang betapa susahnya untuk semua hal untuk kita achieve. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Kalian masih mau berpikiran buat menyerah dan merasa nggak sanggup gitu untuk menguasai sesuatu? Buat kita yang mungkin pengen menguasai sesuatu dan keterbatasan alat, nggak ada privilege-nya yang mungkin kita sering gembor-gemborkan, coba deh pikirin, hal apa yang masih tetap bisa kita lakukan untuk memenuhi itu gitu. Atau hal apa yang sebenarnya nggak enak, tapi itu justru bisa nge-improve diri kita. Buat kita yang mungkin sekarang pengen belajar animasi, tapi ya kita keterbatasan nggak punya laptop gitu. Ya mungkin saat ini kita bisa belajar dulu yang namanya menulis. Karena karya audiovisual itu base-nya adalah konten. Konten itu adalah sebuah ide yang kita tuangkan ke dalam bentuk skrip yang ditulis dengan rapi, yang kemudian baru diterjemahkan ke dalam bentuk format audiovisual yang cakep gitu. Seorang director juga nggak mesti jago editing. Bahkan banyak editor yang lebih jago daripada dia. Tapi dia harus ngerti proses pembuatan sebuah konten dari ujung ke ujung. Coba sekarang kita diskusi di kolom komentar. Hal apa yang pengen kalian achieve dan kalian mungkin udah ngelis. Hal-hal yang mungkin yang menyakitkan atau yang tidak menyenangkan yang harus kalian lewatin untuk mencapai itu. Tapi itu harus dilakukan. Untuk ujung-ujungnya kita bisa mencapai itu. Tangan gue kejeduk lagi. Ya udah, ini kayak serius banget ya. Itu aja dari gue. Semoga bermanfaat.